terbunuh oleh pasukan Solim tadi. Kemudian dia lari, pas jatuh itu jarak dari saya itu sampai 100 meter. Kenapa jatuh? Dia itu sudah capek berlari, akhirnya jatuh. Nah, kemudian minta tolong kepada saya. Nah, setelah dia bercerita seperti itu, kemudian saya rayu dia, saya bujuk dia. Saya kasih makan ya, saya kasih makan, saya kasih obat-obatan. Kemudian dia sehat kembali. Setelah sehat, kemudian saya sarankan untuk masuk Islam. Tapi saya tidak memaksa. Saya nggak memaksa untuk masuk Islam. Tapi dia berserah diri. Oke, saya mau masuk Islam. Kemudian saya tuntun tuh syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia terbata-bata. Tapi alhamdulillah dia lulus sukses mengucapkan syahadat. Nah, saya bilang gini sama dia, kamu itu belum punya nama. Bagaimana kalau saya kasih nama? Mau nggak? Saya bilang gitu. Ya, saya mau. Akhirnya saya kasih nama itu Abdullah itu. Saya kasih nama kamu itu Abdullah. Nah, setelah dikasih nama Abdullah, saya bilang, kamu di sini saja, mondok sama saya di sini. Saya bilang gitu. Nggak bisa, saya harus mencari adik saya. Dimana kalau dia mati, saya akan kubur jasadnya. Karena saya sudah berjanji untuk hidup bersama. Dia bilang gitu. Nah, saya sarankan, loh kamu itu bahaya kalau pulang. Nggak apa-apa, biar saya mati saja kalau begitu. Wah, ini dia parah itu, stresnya itu parah sekali itu. Nah, kemudian saya obati semua lagi. Kemudian saya isi itu semacam tenaga dalam ya. Saya kasih tenaga dalam dia. Saya kasih yang namanya tenaga dalam itu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dia saya masukkan kepada dia. Nah, setelah dia mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim dengan terbata-bata, itu sinar la haula itu meliputi seluruh tubuhnya, hampir 1 meter itu jaraknya. Sinar bung koyo niku. Bunder. Nah, kemudian saya bilang gini, oke, kalau kamu mau pulang, ketika kamu di jalan mendapatkan aral, kamu ucapkan kalimat la haula, nanti sinar ini akan bisa membumi hanguskan apa yang kamu mau. Nah, saya bilang gitu. Oke, siap. Kemudian dia pergi ke kampung halamannya. Setelah 3 tahun, dia datang lagi ke saya. Datang, assalamualaikum. Wah, ini salamnya sudah bagus, sudah pasai gitu loh. Wah, berarti ini sungguh-sungguh masuk Islam ini. Kemudian assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia langsung nangis, langsung memeluk saya. Saya sudah lama nggak bertemu, nangis memeluk saya. Saya arem-arem biar nggak nangis. Akhirnya dia melanjutkan cerita tadi. Kemudian saya sobati makanan yang saya punya lah, ala kadarnya. Pondok kan makannya intip, minumnya air intip. Dulu itu, sekarang enak mondok ya. Nah, setelah saya kasih makan, kemudian dia bercerita lagi. Mas,
Ketika saya pulang membawa la haula, ya, itu tubuh saya itu dikelilingi oleh sinar la haula itu. Wah, hebat sekali waktu itu. Ketika saya pulang pas di kampung halaman saya, itu masyarakat Celueng, bangsa jinnya ya, bukan bangsa manusianya. Ingat, jangan salah paham ini. Itu masyarakat desa Celueng, bangsa jinnya, itu menyambut dengan perkataan, wah ini ada ajaran Buddha baru. Dia bilang begitu. Mereka itu bilang, ini ada kakak ke-11 yang tadi saya kasih nama siapa ya, Abdullah ya, itu membawa ajaran baru. Nah, dia itu wah, orangnya itu bijaksana sekali itu. Yang namanya Mbah Abdullah itu, saya kasih nama Abdullah tadi. Nah, ketika Mbah Abdullah itu dibilang membawa ajaran Buddha baru, padahal itu kan sinar dari la haula tadi ya. Nah, itu Mbah Abdullah itu bilang gini, saya itu bukan membawa ajaran Buddha baru, tapi saya sudah masuk Islam. Dan apa yang meliputi sinar-sinar yang meliputi saya itu adalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian masyarakat itu marah. Ketika marah, itu mau dibunuh, itu ditangkap. Mbak Abdullah mau ditangkap. Nah, dia teringat ucapan saya, kalau kamu di jalan itu ada aral halangan, maka gunakan itu la haula. Dia itu sangat lembut pada masyarakat. Akhirnya daripada saya harus membunuh dengan la haula masyarakat di Celueng, mendingan saya nyerah saja. Dia bilang begitu. Nah, setelah itu dia ditangkap. Disalib. Nanggona orang pan disalib. Ya, tapi ternyata disalib. Diangkat ke atas, disalib ya. Mau dibunuh. Mbak Abdullah itu mau dibunuh. Nah, ketika mau dibunuh, baru dia melafadzkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian semua tali, semua paku yang ada di tangan dan di kaki semua itu lepas semua. Jadi dia melihat itu ada sinar la haula dari atas. Serat. Dia memutuskan semua rantai-rantai yang mengikat dia. Kemudian dia lari. Kemudian dia pergi ke rumahnya, dikejar-kejar mereka. Nah, kemudian dia itu mengadakan diplomasi, bahasa ini diplomasi, artinya itu musyawarah ya, musyawarah. Nah, kemudian disetujui oleh itu masyarakat. Nah, akhirnya musyawarah berdua. Ketua wiharanya tadi loh, itu musyawarah, saling bijak. Akhirnya apa? Debat apa ya? Debat masalah agama dia. Akhirnya debat itu dimenangkan oleh Mbah Abdullah. Setelah menang sehingga apa? Seluruh masyarakat Celueng, bangsa jinnya itu, seluruhnya ikut masuk Islam. Gara-gara apa mereka masuk Islam? Karena apa? Kekuatan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau kekuatan itu dikeluarkan, mereka akan hangus semua itu, mati semua, kebakar oleh sinar itu, la haula.
Akhirnya disepakati bahwa seluruh masyarakat Selueng masuk Islam. Dan ini tuh apa ya, yang tidak masuk Islam itu satu saja, yaitu ketua tadi. Dia bilang gini, biarkanlah rakyat saya masuk Islam, saya nggak apa-apa, tapi tolong biarkan saya tetap Buddha, memegang ajaran leluhur. Nah, dia bilang gitu. Oke, disepakati, karena la turihu fiddin, tidak ada pemaksaan dalam agama itu. Akhirnya itu apa ya, anaknya ketua pendeta tadi itu, waduh, cantiknya nggak umum itu, waduh. Akhirnya Pak diserahkan sama siapa tadi ya, Mbak Abdullah, jadi istrinya. Nah, sampai sekarang, nah itu pembungkusnya itu sampai sekarang. Dari mulai tahun berapa tadi ya, 1995. Itu tahun kemarin itu dia datang ke saya bercerita lagi. Ceritanya gini, dia panggil saya itu Mas. Mas, sekarang saya di sana jadi kiai karena tidak ada yang bisa, berarti jin-jin Cina di situ. Sekarang Islam semua itu. Kiainya ya itu tadi Mbah Abdullah. Ya baguslah kalau begitu. Alhamdulillah, jadi tidak sia-sia juga. Sekarang dia sudah jadi kiai. Terus dia bercerita lagi, saya sekarang bercocok tanam. Lah saya bilang, bercocok tanam apa Mbah? Nandur kangkung. Nandur kangkung dia. Nandur kangkung dia. Nah, terus sudah punya anak belum? Saya bilang begitu. Anak saya baru satu. Baru satu. Terus kamu kasih nama siapa? Saya kasih nama itu Misbah. Biar rumah saya itu bercahaya. Misbah kan artinya itu apa ya? Lampu ya. Oh ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Berbeda itu saya main ke sana. Wah, betul hebat. Sekarang Mbak Abdullah itu sudah kiai gedean. Kiai gedean ya. Nah, alhamdulillah itu anaknya sekarang sudah 3 itu anaknya. Tapi saya lupa namanya itu semua. Nah, tak pecingi kabeh anake, kayaknya mecingi bener apa orang Bang Yajin ya. Tak pecingi waktu kowe nyong gawe duit ke sekitar 400.000 itu. Gawe duit 40.000, tak pecingi kabeh itu. Bangsa jin itu, jin-jin Cina, cantik-cantik itu. Waduh, anaknya pendeta karo muridnya itu Mbak Abdullah itu. Saya pecingi waktu kowe tak pecingi 1 sewunan ya. Ya, kon. Sembuh nyong ngawagan. Dia juga memberi kenangan-kenangan kepada saya. Nah, kenangan bangsa sono nggak kelihatan itu. Nah, itu saja ya. Ini cerita ini saya khususkan ya. Saya khususkan kepada teman-teman saya yang ada di Lasem, baik di Pondok Al-Hidayah, Al-Amin, An-Nur, An-Nasriyah, dan pondok-pondok yang lainnya. Jadi di Lasem itu pondok banyak sekali itu. Saya hampir lupa namanya apa saja itu. Karena udah berapa tahun itu saya pergi dari situ. Udah puluhan tahun itu. Hampir 25 tahun lebih lah. Nah, sekali lagi cerita ini saya khususkan untuk sahabat-sahabat NB Nagabumi yang ada di Lasem semuanya ya. Biar generasi sekarang itu tahu bahwa alumni dari Lasem itu masih ingat selalu
semua kenangan-kenangan yang ada di Lasem. Dan saya khususkan lagi kepada teman saya, yaitu Hasim. Halo Sim. Rozak. Sak. Terus sama lagi, wah, banyak sekali. Iwan itu, Iwan mana Iwan? Nanti kamu langsung sabrek, Wan. Banyak lagi itu. Nah, dah itu cerita saya. Mudah-mudahan cerita ini bisa menjadi kenangan kita semua. Dan ingat seluruh sahabat-sahabat NP Bumi yang ada di Lasem ya. Bantu saya untuk selalu subscribe, like, and share ya. Jangan lupa. Yang terakhir Sim, saksikan Sim. Selalu pencet tombol linong, 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 linong.